Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Misteri tentang kehidupan setelah mati merupakan satu pertanyaan bagi setiap insan, siapapun itu. Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini tidak ada hentinya. Ketika manusia ini diciptakan, maka tidak ada akhirnya. Ada sebuah kajian buku yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti membahas tentang kehidupan setelah kematian. Tapi belum memberikan judul dengan cukup menarik ya. Al-Fawdul Azim fi Liqa'il Karim. Artinya kurang lebih adalah kemenangan yang besar atau keberuntungan yang besar ketika bertemu dengan Allah yang Maha Pemurah. Ya. Al-Karim bisa memiliki makna Maha Pemurah atau Maha Dermawan. Ini sebenarnya merupakan ringkasan dari kitab sebelumnya yang lebih tebal, ya saya membaca di pengantarnya. Bercerita tentang kalau judul awalnya kitab sebelumnya adalah Al-Barzah Al-Kabir. Bagian yang pertama menjelaskan satu judul yang mungkin sangat menarik perhatian kita, itu anugerah kematian. Nah, ini sudah judul terjemah. Anugerah kematian. Jadi para ulama memiliki pendapat bahwa kematian itu bukanlah ketiadaan sama sekali atau kebinasaan total. Bukan berarti akhir. Bukan berarti sudah selesai semuanya. Akan tetapi kematian adalah sebuah peristiwa terputusnya keterkaitan roh dengan jasad, terpisahnya kekuatan antara keduanya, pergantian keadaan, dan perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini di dasar adalah satu penjelasan pemikiran yang mendasar bahwa ketika manusia diciptakan, maka dia akan menjadi makhluk abadi, tidak ada selesainya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Bilal bin Sa'ad, beliau memberikan nasihatnya. Bilal bin Sa'ad ini, ya ahlal khulud, wahai penduduk yang abadi, wa ya ahlal baqa, wahai penduduk yang kekal, innakum lam tukhlaquna lil fana. Sesungguhnya kamu sekalian tidak diciptakan untuk binasa. Wa innama khuliqtum lil khuludi wal abad. Dan sesungguhnya kalian diciptakan untuk kekal dan abadi. Wa innakum tangkuluna min darin ila darin. Dan sesungguhnya kalian itu hanyalah berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi konsep yang diajarkan oleh agama kita, maka pertanggungjawaban kehidupan ini nanti akan berkelanjutan sampai ke alam kubur. Kemudian nanti akan datang hari kiamat, manusia berkumpul di padang mahsyar, dan akhirnya akan melihat catatan amalnya, dan di ujungnya adalah tempat yang terakhir, apakah di surga ataukah di neraka. Berdasarkan kepada pernyataan ini, maka bisa kita bayangkan ya, ketika seorang manusia pertama kali diciptakan, dibesarkan di dalam rahim ibunya, maka selama 9 bulan 10 hari berada di dalam kandungan ibunya. Saat itu dia merasa kehidupan itu sudah cukup.
Segala sesuatunya sudah tersedia, makan dan minum ya cukup dari apa yang masuk dari plasenta, masuk ke dalam tubuhnya, dan sudah merasa tenang dan nyaman. Tetapi kemudian pada saat itu orang-orang sudah mulai membicarakan, orang-orang yang ada di dunia ini, kapan akan lahir, ini sudah saatnya, sudah 9 bulan, sudah ditunggu-tunggu oleh sanak familinya, handai tolan, pamannya, kakeknya, keponakan-keponakannya, ya mungkin keponakan yang lebih tua, atau saudara-saudaranya, semuanya menunggu kehadirannya. Nah, begitu dia terlahir disambut dengan kegembiraan dan kebahagiaan, walaupun ketika dia terlahir menangis. Kemudian dia melihat alam yang sangat jauh berbeda, yang lebih luas, yang lebih lapang, dan penghuninya lebih banyak. Kalau di dalam kandungan ibu, dia hanya mengenal dirinya dan ibunya. Tapi begitu lahir ke dunia, maka banyak sekali orang-orang yang ditemuinya. Nah, pada saat itulah kemudian kehidupan dunia ini seakan-akan adalah akhir, karena merasa dunia ini sudah sangat mengasihkan, sudah sangat menyenangkan, dan sudah memberikan segala-galanya. Nah, begitu asiknya dengan dunia ini, tidak menyadari bahwa dunia ini ada akhirnya, nah, ada umurnya. Pada umumnya, kita semuanya tidak tahu kapan akan jatah kehidupan dunia ini akan berakhir. Ya, ini merupakan rahasia ilahiyah yang menjadikan kita hidup lebih tenang dan bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Dan seandainya kita ditanya pun juga bingung mau menjawab. Anda mau pengennya umur berapa? Apakah 80 tahun cukup? Kalau belum cukup 90 gimana? Atau 100 kira-kira sudah cukup atau belum? Nah, pertanyaan ini ternyata sulit untuk dijawab. Kita bingung mau menjawab, mau minta umur berapa. Kalau dikasih umur 200 tahun gimana? Setuju tidak? Nah, ternyata kita juga bingung dengan pertanyaan ini. Nah, pada akhirnya kemudian kehidupan dunia ini akan ditinggalkan bukan untuk menuju kepada akhir, tapi menuju kepada persinggahan berikutnya, yaitu alam kubur. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam urusan dunia, dalam kehidupan dunia, menyebabkan manusia itu lalai. Lalai terhadap Allah, lalai kepada beribadah, sampai kemudian manusia itu sampai di alam kubur. Nah, zurtum di sini maknanya adalah berkunjung, mampir, singgah. Nah, tapi ternyata yang dimaksud dengan singgah itu bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi menunggu sampai hari kiamat. Dan itu bukan tempat yang terakhir kali, sehingga Al-Quran menyebutnya dengan ziarah, ya, yaitu zurtum. Nah, karena ini adalah tempat sementara, dan bagi orang-orang yang beriman, alam kubur ini merupakan satu anugerah, satu karunia Allah. Karena di alam kubur ini, catatan amal belum berhenti. Jadi mereka yang memulai satu kebaikan, maka pahalanya masih tetap akan mengalir selama dia di alam kubur. Demikian juga orang yang memulai keburukan, maka dosanya juga akan mengalirkan dosa, catatan dosa sampai nanti hari kiamat. Nah, begitulah alam kubur yang sebenarnya bukan merupakan akhir dari kehidupan. Umar bin Abdul Aziz juga memberikan satu nasihat, innama khuliqtum lil abadi al-baqa. Sesungguhnya kalian diciptakan untuk kehidupan yang abadi dan kekal. Walakinnakum tankuluna min darin ila darin.
Akan tetapi kalian itu akan dipindahkan atau berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Kalau orang lahir ke dunia, maka ada yang merasakan sakit, ada yang berusaha mengeluarkannya, mengejan, maka itu adalah ibunya. Demikian pula ketika orang itu dari alam dunia masuk ke alam kubur, maka sebagian para ulama itu menjelaskannya seperti halnya orang yang sakaratul maut itu seperti halnya ibu yang hamil tua. Dia akan segera melahirkan atau terlahir ke alam yang lain. Nah, alam yang lain itu adalah alam kubur. Nah, pertanyaannya siapa yang mengejan? Nah, yang mengejan itu adalah masing-masing diri manusia ketika dia mengeluarkan roh keluar dari jasadnya masuk ke alam kubur. Maka itu adalah proses lahir ke alam yang lain, yaitu alam kubur. Ini kemudian Rasulullah SAW pernah menyatakan tuhfatul mukmin al maut. Hadiah bagi orang mukmin adalah kematian. Atau dalam pernyataan yang lain, al mautu royhanatul mukmin. Kematian itu merupakan karunia bagi seorang mukmin. Mengapa dikatakan sebagai sebuah karunia? Dikatakan sebagai sebuah karunia karena bagi seorang mukmin kehidupan dunia itu seperti hidup dalam penjara. Yang dimaksud dengan hidup dalam penjara karena orang hidup dunia ini tidak bebas. Bagi seorang mukmin tidak bebas. Ada hukum agama yang harus dijalankan, ada kewajiban yang harus ditunaikan, ada ibadah yang harus dilakukan, kemudian ada perbuatan-perbuatan yang dilarang yang harus ditinggalkan. Jadi seperti halnya orang yang hidup di dalam penjara tidak bebas melakukan segala sesuatu. Nah, kehidupan ini juga kemudian tidak memberikan satu janji keadilan. Jadi tidak mesti orang yang paling jujur kemudian mendapatkan balasan atas kejujurannya. Bukan orang yang paling baik mesti mendapatkan reward atas kebaikannya, itu tidak mesti. Nah, sehingga balasan itu akan disempurnakan nantinya di alam kubur dan alam selanjutnya. Ketika orang dari kehidupan dunia masuk ke alam kubur, maka seperti hanya lepas dari segala ikatan, lepas dari penjara. Rasulullah SAW memberikan satu gambaran kepada kita tentang kehidupan yang seperti halnya penjara ini bagi orang-orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa sanatuhu. Fa'idha faraqad dunya faraqas sijna wa sanah. Dunia ini penjara dan tanah gersang bagi orang beriman. Jika dia berpisah dari dunia, berarti dia telah terbebas dari penjara dan tanah gersang. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dan Imam Ahmad, juga Imam Al-Hakim. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Artinya kehidupan dunia ini tidak bebas. Ya, ada aturan-aturan yang mesti ditaati. Oleh karena itu, ketika kita sudah berada di dalam penjara yang sudah banyak aturan seperti itu, maka sikap yang paling tepat bagi kita ya tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa ridho kepada segala aturan itu. Kita terima dengan senang hati ya, segala ikatan dan keterkungkungan ya, ketidakbebasan itu. Nah, mungkin satu saat
seorang mukmin akan digoda oleh orang yang tidak beriman. Loh, kok nggak mau? Ini enak loh ya. Nah, daging babi itu enak loh ya. Nah, kok nggak mau ini minuman membuat mimpi indah. Nah, semua hal-hal yang diharamkan ini adalah merupakan aturan seperti halnya dalam penjara bagi orang yang beriman. Nah, begitu dia lepas dari kehidupan itu, maka dia masuk pada kelahiran baru yang lepas dari penjara ini. Cuman masalahnya kehidupan penjaranya orang beriman ya kadang-kadang malah lebih nyaman daripada kehidupan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ada orang-orang yang beriman itu hidupnya nyaman, serba berkecukupan sampai akhir hidupnya. Ada satu saat seorang ulama yang terkenal, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah orang kaya, keturunan orang kaya, dan pernah menjadi hakim agung di Mesir selama 20 tahun. Nah, ini pada masa dulu sekali. Nah, kemudian dengan segala kemewahan hidupnya itu, segala fasilitas yang dia miliki, nah satu saat ketika sedang berjalan sedang menaiki kereta kudanya yang sangat bagus, maka dia cegat oleh seorang Yahudi. Dia bertanya, "Wahai Ibnu Hajar, bagaimanakah engkau menjelaskan sabda nabimu yang mengatakan, Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surganya orang kafir. Sedangkan aku lihat Anda malah bermewah-mewah hidupnya, nah, penuh dengan fasilitas hidup." Nah, maka waktu itu Ibnu Hajar mengatakan, senyaman-nyamannya, semewah-mewahnya hidupnya orang beriman di dunia, kalau dibandingkan nanti hidupnya di surga itu seperti hidup di penjara. Tapi sesengsara-sengsaranya orang kafir di dunia ini kalau dibandingkan nanti nasibnya di akhirat, ketika dia masuk ke dalam neraka, maka kehidupan dunia itu sudah seperti halnya surga. Ya, saya kira beliau memang sudah sepantasnya memberikan takwil seperti itu karena beliau adalah ulama besar dalam ilmu hadis dan penulis syarah Sahih Bukhari yang sangat terkenal yaitu Fathul Bari. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kehidupan dunia ini betapapun ada sesuatu yang tidak sempurna, ya itulah keadaan dunia. Nah, sehingga kehidupan di akhirat atau kematian itu disebut juga dengan istirahat. Kalau yang pertama tadi disebut dengan intikal, pindah satu tempat ke tempat lain, yang berikutnya adalah disebut dengan istirahat. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika lewat sekelompok orang yang membawa jenazah, maka beliau berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang istirahat dan yang diistirahatkan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang kau maksud dengan orang yang istirahat dan orang yang diistirahatkan itu?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, kematian itu bagi seorang mukmin telah mengistirahatkannya dari kecapaian dunia dan membawanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah mengatakan, al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Al-fajiru, orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat durhaka, yastarihu minhu al-biladu wal-ibadu wasyajaru wad-dawab. Sedangkan kematian bagi seorang hamba yang durhaka,
akan membuat istirahat negara, manusia, bahkan pohon-pohon serta binatang-binatang dari kejahatannya. Maka jadilah orang-orang yang ketika hidup di dunia ini memberikan manfaat dan kehadirannya itu dirindukan. Bukan orang-orang yang ketika dia meninggal justru orang merasa berbahagia dan bersyukur. Nah, semoga ini menjadi penyemangat kita. Kita manfaatkan setiap waktu kita untuk memberikan bekal yang terbaik bagi kita menghadapi negeri yang abadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.